Di kaki Gunung Suryalaya yang menjulang tinggi, terletaklah sebuah desa bernama Desa Sinar Jaya. Desa ini begitu tenang, dikelilingi oleh hutan lebat dan ladang yang subur. Setiap pagi, kabut lembut menyelimuti pegunungan, dan suara burung-burung bernyanyi merdu menemani para petani yang bekerja di sawah. Di tengah keindahan alam desa ini, terdapat sebuah danau yang sangat istimewa, Danau Tujuh Pelangi. Penduduk desa percaya bahwa danau ini memiliki kekuatan magis. Setiap kali hujan turun dan sinar matahari muncul, 7 warna pelangi yang indah selalu terbentang di langit, memantulkan warna-warna cerah ke permukaan danau. Namun Danau Tujuh Pelangi bukan hanya sekadar keajaiban alam. Di balik keindahannya, ada sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Legenda tentang cinta yang tak pernah pudar, pengorbanan yang begitu dalam, dan janji yang abadi. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis desa bernama Rara yang hidup di desa itu bersama keluarganya. Rara adalah anak bungsu dari pasangan petani sederhana. Ayahnya seorang petani yang giat, sementara ibunya sering membuat kain tenun yang indah. Meski hidup mereka tidak mewah, mereka selalu bahagia dan penuh syukur. Rara dikenal sebagai gadis yang cantik, tidak hanya dari parasnya yang menawan, tetapi juga dari hatinya yang tulus. Dia selalu membantu orang lain dan tak pernah mengharapkan imbalan. Setiap pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Rara sering berjalan ke tepi Danau Tujuh Pelangi untuk mencari ketenangan. Dia suka duduk di sana, merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma segar dari hutan, sambil menatap air danau yang jernih. Pada hari-hari tertentu, dia membawa kain tenun dan menyulam di tepi danau, sambil memandang ke langit biru yang terbentang luas. Danau itu adalah tempat favoritnya, tempat di mana dia bisa merenung, bermimpi, dan berkhayal tentang dunia di luar desanya. Suatu hari, saat Rara sedang mencuci pakaian di tepi danau, dia melihat sesuatu yang aneh. Seekor angsa putih besar sedang terbang rendah, tetapi tampak kesulitan. Sayapnya terluka dan sulit untuk bergerak. Rara, dengan naluri baik hatinya, segera menghentikan pekerjaannya dan berlari ke arah angsa itu. Dia mendekati burung itu dengan hati-hati, khawatir menakutinya. Namun, angsa itu tidak lari atau terbang menjauh. Sebaliknya, ia hanya duduk di sana, memandang Rara dengan mata yang seakan-akan meminta pertolongan. Tanpa ragu, Rara membawa angsa itu ke rumahnya. Dia merawat sayap yang terluka dengan hati-hati, mencuci luka-lukanya, dan membalutnya dengan ramuan yang dia pelajari dari ibunya. Angsa itu tinggal bersama Rara selama beberapa hari. Setiap pagi, dia akan memberi makan dan memastikan angsa itu beristirahat dengan nyaman. Setelah beberapa hari, sayap angsa mulai sembuh, dan burung itu tampak lebih sehat. Rara senang melihat kemajuan angsa itu dan berharap ia bisa kembali terbang bebas di langit biru. Pada hari angsa itu akhirnya bisa terbang lagi, Rara membawanya ke tepi danau. Ia memandang burung itu dengan penuh kasih. "Terbanglah, kau bebas sekarang," katanya lembut, meskipun ada sedikit rasa kehilangan di hatinya. Angsa itu mengepakkan sayapnya yang besar dan putih bersih, lalu melesat ke udara. Namun sebelum ia terbang jauh, angsa itu berhenti di tengah danau. Sidik sana, ia berputar-putar, membuat lingkaran di atas air, sebelum akhirnya perlahan-lahan mendarat kembali di hadapan Rara. Yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Angsa putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Rara menutup matanya karena silau. Ketika ia membuka matanya kembali, di tempat angsa tadi berdiri, kini ada seorang pria tampan dengan pakaian megah berwarna perak dan emas. Kulitnya pucat bersinar, dan rambutnya panjang tergerai indah. Matanya yang hitam pekat memancarkan ketenangan yang misterius. "Siapa kau?" tanya Rara dengan suara gemetar. Masih tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pria itu tersenyum lembut dan menjawab, "Namaku Bagaspati. Aku adalah pangeran dari kerajaan angkasa. Kau telah membebaskanku dari kutukan yang memenjarakan aku. Dalam wujud seekor angsa, kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh seseorang yang tulus merawatku tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Kau telah melakukan itu, Rara, dan karena kebaikan hatimu, aku bisa kembali ke wujud asliku." Rara terdiam, bingung, namun juga terpesona oleh pria di hadapannya. Bagaspati lalu menceritakan kisahnya. Dia adalah putra dari Raja Langit yang dihukum oleh penyihir jahat karena menolak memberinya kekuatan sihir terlarang. Sebagai hukuman, Bagaspati diubah menjadi seekor angsa dan dilempar ke bumi. Kutukan itu akan bertahan sampai seseorang dengan hati yang murni dan tanpa pamrih mau merawatnya. Rara yang awalnya takut, perlahan mulai merasa nyaman dengan Bagaspati. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, duduk di tepi danau, dan saling berbagi cerita. Bagaspati menceritakan tentang kerajaannya yang berada jauh di atas awan, tempat di mana istana-istana terbuat dari awan,
dan matahari selalu bersinar. Sementara itu, Rara menceritakan kehidupannya di desa, tentang ayahnya yang seorang petani, ibunya yang rajin menenun, dan kehidupan sehari-hari yang sederhana namun bahagia. Seiring waktu, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Bagaspati, meskipun seorang pangeran, tidak pernah memperlihatkan keangkuhan. Sebaliknya, dia selalu memperlakukan Rara dengan hormat dan kelembutan. Rara, yang awalnya hanya seorang gadis desa biasa, merasa dirinya istimewa di hadapan Bagaspati. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun berasal dari dunia yang berbeda, cinta mereka tak bisa dipisahkan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di atas danau, Bagaspati mendapat kabar bahwa penyihir, jahat yang dulu mengutuknya kini, sedang menyerang kerajaannya. Penyihir itu ingin merebut takhta dari ayah Bagaspati dan menghancurkan kerajaan angkasa. Bagaspati tahu dia harus kembali untuk melawan penyihir itu, tetapi hatinya berat untuk meninggalkan Rara. "Rara, aku harus pergi," kata Bagaspati dengan suara pelan namun tegas. "Kerajaanku dalam bahaya dan hanya aku yang bisa melindunginya." Rara merasa hatinya hancur mendengar itu. Dia tahu bahwa Bagaspati harus pergi, tetapi pikiran tentang kehilangan pria yang dicintainya membuatnya ingin menangis. Namun, dia menahan air matanya dan berkata, "Aku mengerti. Pergilah, selamatkan kerajaanku. Tapi janji padaku, kau akan kembali." Bagaspati memeluk Rara erat. "Aku berjanji, jika takdir mengizinkan, aku akan kembali. Tetapi jika sesuatu terjadi, kenakanlah cincin ini, dan aku akan selalu bersamamu." Bagaspati memberikan sebuah cincin dengan batu permata biru yang berkilauan. Ini adalah simbol cinta kita dan ikatan yang tak terputuskan. Dengan berat hati, Bagaspati terbang kembali ke langit, meninggalkan Rara yang berdiri sendiri di tepi danau, menatap langit malam yang semakin gelap. Waktu berlalu, Rara menunggu Bagaspati kembali. Hari demi hari, dia kembali ke tepi danau Tujuh Pelangi, berharap melihat sosok pangeran itu turun dari langit. Namun Bagaspati tidak pernah datang. Musim berganti, tetapi cinta Rara tetap setia menunggu. Seluruh desa mulai menyadari bahwa Rara seringkali pergi ke tepi danau sendirian. Mereka berbicara tentangnya dengan rasa iba. Kasihan Rara, menunggu seseorang yang mungkin takkan pernah kembali, bisik beberapa warga. Namun Rara tidak peduli. Meski desas-desus itu terus terdengar di antara warga desa, Rara tidak pernah menghiraukannya. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, dia berjalan ke tepi danau Tujuh Pelangi, duduk di sana, dan menatap air danau yang memantulkan langit. Baginya, setiap hembusan angin, setiap suara gemericik air, mengingatkannya pada Bagaspati. Dia percaya bahwa suatu saat pangerannya akan kembali, dan janji itu tetap tertanam di hatinya, meski waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, dan desa mulai berubah. Banyak dari teman-teman Rara telah menikah dan membangun keluarga mereka sendiri. Orang-orang di sekitarnya semakin heran, bertanya-tanya mengapa gadis sebaik dan secantik. Rara belum juga menemukan pasangan hidup. Rara terlalu memikirkan angan-angan, ujar mereka. Dia menunggu pangeran dari cerita dongeng, padahal hidup harus terus berjalan. Namun Rara hanya tersenyum. Dalam hatinya, cinta pada Bagaspati lebih kuat dari segala tekanan dan komentar orang lain. Setiap kali dia merasa rindu yang tak tertahankan, dia akan menggenggam erat cincin biru yang Bagaspati tinggalkan. Cincin itu adalah satu-satunya pengingat nyata tentang cinta mereka. Dan baginya, itu lebih berharga dari apapun. Sementara itu, kabar tentang kerajaan angkasa semakin jarang terdengar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Bagaspati dan kerajaannya. Kadang-kadang Rara mendengar desas-desus dari para pedagang yang datang ke desa, bahwa kerajaan angkasa telah hancur dalam peperangan besar melawan penyihir jahat. Hatinya bergetar mendengar kabar itu, tetapi dia tidak pernah membiarkan dirinya percaya sepenuhnya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Bagaspati adalah seorang pejuang yang kuat. Pangerannya pasti akan menemukan jalan kembali padanya. Suatu malam, ketika bulan penuh bersinar terang, Rara merasakan sesuatu yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti, dan udara di sekitar danau terasa begitu sunyi. Rara yang duduk di tepi danau mulai merasakan kehadiran yang tak biasa. Ketika dia menoleh, dia melihat sebuah bayangan berdiri di tepi hutan, tak jauh dari danau. Bayangan itu perlahan mendekat, dan seketika, hati Rara berdebar kencang. Ternyata, bayangan itu adalah seorang pria, tetapi wajahnya tampak letih dan kusam. Ketika pria itu mendekat, Rara melihat dengan jelas, dan hatinya bergetar hebat. Itu Bagaspati. Namun, dia tampak berbeda dari yang Rara ingat. Pakaian megahnya sudah pudar, rambutnya kusut, dan tubuhnya tampak kurus. Tetapi mata itu, mata hitam pekat yang penuh ketenangan,
tetap sama. Si Bagaspati, Rara berteriak berlari ke arah pria itu. Namun, ketika dia hampir mencapai Bagaspati, pangeran itu mengangkat tangannya, seolah-olah meminta Rara untuk berhenti. Ada kesedihan dalam tatapannya yang membuat Rara terhenti di tempat. "Rara," suara Bagaspati terdengar serak, penuh kelelahan. Aku tidak bisa kembali untukmu, seperti yang aku janjikan." Rara bingung dan hatinya dipenuhi kecemasan. "Apa maksudmu? Kau sudah di sini sekarang. Kau sudah kembali?" Bagaspati menundukkan kepala. "Aku memang kembali, tapi hanya untuk sementara. Aku telah dikalahkan oleh penyihir jahat. Kutukan yang dulu menimpaku sekarang telah menjadi bagian dari diriku selamanya. Aku tidak lagi hidup di dunia yang kau kenal, Rara." Air mata mulai menggenangi mata Rara. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. "Tidak mungkin. Kau sudah di sini, Bagaspati. Kita bisa bersama lagi, seperti dulu." Bagaspati menggelengkan kepalanya. "Aku adalah roh sekarang, Rara. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tak lagi bisa menepati janjiku. Tetapi cintaku untukmu tidak pernah berubah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu." Rara jatuh berlutut di depan Bagaspati, menangis terisak-isak. "Kenapa harus begini? Mengapa kita tak bisa bersama? Aku telah menunggumu begitu lama, Bagaspati. Jangan tinggalkan aku lagi." Bagaspati mendekati Rara, berlutut di hadapannya, dan mengusap pipinya yang basah oleh air mata. "Kau telah menunjukkan kepadaku cinta yang begitu besar dan tulus, dan itu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima dalam hidupku. Tetapi aku tak bisa kembali ke dunia ini. Kau harus terus hidup, Rara. Aku ingin kau bahagia, meskipun itu berarti tanpa diriku." Rara menggelengkan kepalanya, tak sanggup menerima kenyataan. Namun Bagaspati tetap memegang tangannya dengan lembut, memberikan kehangatan terakhir yang bisa dia berikan. "Kenanglah aku di dalam hatimu, tapi jangan biarkan dirimu terpenjara oleh masa lalu. Cinta sejati tidak mengenal batas dunia. Aku akan selalu bersamamu, meskipun tidak lagi di sisi ini." Dengan berat hati, Rara mulai menerima apa yang tidak bisa dia ubah. Dia menggenggam cincin yang diberikan Bagaspati, dan dengan suara gemetar dia berkata, "Aku akan selalu mencintaimu, Bagaspati. Cinta kita akan hidup selamanya di dalam hati ini." Bagaspati tersenyum lembut, meskipun kesedihan tampak jelas di matanya. "Aku juga akan selalu mencintaimu, Rara. Setiap kali pelangi muncul di danau ini, itulah tanda bahwa aku masih ada, menjagamu dari kejauhan." Endas dengan nata, perlahan-lahan tubuh Bagaspati mulai memudar, seakan diselimuti oleh kabut yang naik dari danau. Rara hanya bisa berdiri di sana, melihat sosok pangeran yang dia cintai menghilang kembali ke alam yang tak bisa dijangkaunya. Namun, dalam kepergian Bagaspati, Rara merasa ada kedamaian yang datang. Meski tubuh mereka tak lagi bersama, cinta mereka tetap hidup, melintasi batas dunia. Setelah pertemuannya dengan Bagaspati, Rara memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan cara yang baru. Dia tidak lagi terkungkung oleh penantian yang panjang dan tak pasti. Meski hatinya tetap menyimpan cinta untuk Bagaspati, dia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Dia kembali menjalani hari-harinya sebagai gadis desa yang penuh semangat, membantu keluarganya, dan melayani orang-orang di sekitarnya. Tapi setiap kali hujan turun dan matahari kembali bersinar, Rara akan pergi ke tepi Danau Tujuh Pelangi. Dia akan menatap pelangi yang terbentang di atas danau, dan hatinya akan selalu dipenuhi oleh kenangan manis bersama Bagaspati. Pelangi itu adalah tanda bahwa cinta mereka tak pernah pudar, meski waktu dan dunia telah memisahkan mereka. Rara hidup hingga usia tuanya di desa itu, dikenang oleh penduduk sebagai wanita yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Dia tidak pernah menikah, tetapi dia tidak pernah merasa kesepian. Cinta sejati yang dia bagi dengan Bagaspati telah memberinya kekuatan yang luar biasa untuk menjalani hidupnya dengan damai. Legenda tentang Danau Tujuh, pelangi dan kisah cinta antara Rara dan Bagaspati terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas dan pengorbanan demi cinta tidak pernah sia-sia. Pelangi yang muncul setelah hujan menjadi simbol dari janji cinta yang abadi, mengingatkan orang-orang bahwa meski mereka mungkin terpisah oleh dunia, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya kembali, bahkan jika hanya dalam kenangan. Dan begitulah, setiap kali langit mendung dan pelangi muncul di atas Danau Tujuh Pelangi, penduduk desa percaya bahwa itu adalah Bagaspati yang datang untuk menyapa Rara, membawa kehangatan cintanya dari dunia lain, dan mengingatkan semua orang bahwa cinta yang tulus tidak pernah benar-benar hilang.